Kita sudah di segmen Kreatif bersama rekan saya Wiki Adrian. Kamu masih ingat nggak berapa tahun yang lalu Wiki kamu mulai masuk dunia kerja itu apa yang kamu persiapkan? 20 tahun lalu, 30 tahun lalu? Tahun lalu lah ya, nggak tahu ya. Pokoknya beberapa waktu yang lalu, walaupun memang secara jurusan perkuliahan sudah menunjukkan ketertarikan saya, bayangannya lah ya kurang lebih sama lah ketika saya masuk ke dunia kerja. Tapi begitu lulus kuliah ya masih wondering aja gitu, kira-kira ada atau enggak kesempatan kerjanya, terus habis itu bener apa enggak ini yang saya inginin dan lain sebagainya. Nggak ada semacam platform yang kayaknya membuat saya betul-betul siap masuk dunia kerja gitu. Kalau sekarang kan udah banyak nih, makanya pada pagi hari ini biar adik-adik kita udah lebih matang lagi dalam mempersiapkan diri masuk dunia kerja, kita akan bahas persiapan masuk dunia kerja lewat startup. Sudah tersambung pada pagi hari ini bersama dengan Ibu Tessa Saraswati, co-founder dan CEO of Career Lab. Oke, kita panggilnya Mbak Tessa aja ya, Mbak Tessa ya. Selamat pagi. Apa kabar Mbak Tessa? Selamat pagi, baik. Ya. Selamat pagi Mas Vicky, Mbak Prisa, terima kasih. Iya, oke. Ini seru sekali ngobrol sama Career Lab. Tapi gimana sih Mbak Tessa, ataupun mungkin Career Lab lah ya, melihat pentingnya platform persiapan sebelum masuk kerja, mengingat kegalauan ataupun mungkin kebimbangan yang biasanya dialami oleh teman-teman yang fresh graduate nih, Mbak Tessa. Benar banget. Kami di Career Lab percaya bahwa setiap mahasiswa baik S1, D3, Politeknik butuh persiapan yang matang untuk sebelum masuk ke dunia kerja. Terbukti ada risetnya juga nih dari OECD sama ILO bilang bahwa Indonesia aja sekarang punya tantangan terkait graduate work readiness yang dimana ada gap antara kebutuhan industri sama skill yang dimiliki oleh mahasiswa atau lulusan-lulusan yang zaman sekarang ini. Nah, kalau kita ngobrol sama teman-teman juga di lapangan, teman-teman ini banyak banget yang memiliki tantangan untuk bikin narasi diri mereka yang tepat lewat CV, lewat pengalaman-pengalaman mungkin magang, ikut beasiswa, exchange, dan lain-lain. Nah, platform karir seperti Career Lab ini kita bantu mahasiswa untuk mendapatkan akses sebanyak-banyaknya ke kesempatan profesional untuk bikin narasi diri lewat CV yang bagus sesuai standar industri, latihan interview, ketemu expert, dan daftar pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka tanpa batas. Oke, sempat yang sekarang kan lagi tren juga AI begitu ya, katanya apa-apa bisa dikerjakan lewat AI, membuat resume, kemudian juga membuat CV juga mungkin. Ada sempat kekhawatiran seperti itu nggak dari Career Lab Mbak Tessa? Justru mungkin kalau kita lihat nggak khawatir, tapi kita manfaatkan itu sebagai kesempatan gitu Mbak Prisa. Yang dimana AI ini sesuatu yang luas banget. Bagaimana kalau misalnya kita justru temenan aja sama mereka dan memanfaatkan itu, betul. Membuat mereka sebagai tools yang membantu kita gitu ya. Oke, betul. Tadi menarik soal bagaimana kita membuat narasi soal diri kita sendiri sebelum masuk kerja. Karena ya yang paling bisa saya lakukan waktu itu beberapa waktu yang lalu sebelum masuk ke dunia kerja adalah nyontek di Google gitu ya, mau nggak mau. Tapi itu somehow nggak represent diri saya gitu, karena kan bentuknya kayak template aja gitu. Nah ini menjadi satu hal yang kayaknya memang penting sekali gitu dilakukan. Oke. Sorry. Saking terlalu bersemangat ini ya untuk menceritakan waktu itu nyontek apa sih Wiki? Banyak di Google contoh-contoh CV dan lain sebagainya. Oke, Mbak Tessa, dampaknya kalau lulusan kuliah tidak mengupgrade diri dengan berbagai macam persiapan itu apa sih menurut pandangan ataupun mungkin pengalaman dari Career Lab sendiri? Kalau kami di Career Lab kita melihat banyak banget nih teman-teman yang mungkin lupa atau belum siap melakukan hal-hal kecil yang buat mengupgrade diri mereka. Itu dampaknya pertama mereka jadinya kurang memiliki rencana karirnya, mau akan seperti apa sih ketika lulus, sehingga otomatis ini memperlambat proses mendapat kerja. Terus juga ketika mereka sudah mulai masuk proses mencari kerjanya ini kurang memiliki riset gitu. Perusahaan-perusahaan di luar sana seperti apa sih nyari kandidatnya, standarnya seperti apa. Sehingga adanya risiko kurang cocok antara pekerjaan yang diinginkan dan ekspektasi kita, ekspektasi perusahaan terhadap diri kita sebagai kandidat. Terus juga ketika kita belum siap gitu ya pada umumnya, adanya ekspektasi yang nggak realistis juga jadinya tentang karir atau pekerjaan. Misalnya di pekerjaan pertama karena kita belum pernah ada exposure terhadap industri, berharapnya mungkin sudah sesuatu yang lebih dari tanggung jawab yang biasanya diberikan kepada teman-teman yang baru masuk ke pekerjaan pertama mereka. Oke. Jadi
Mbak Tessa lebih detail, solusi apa yang akan diberikan jika saya join di Career Lab? Misalnya saya ini fresh graduate mungkin yang menjadi target dari Career Lab gitu, apa solusi yang akan diberikan? Betul. Jadi uniknya Career Lab adalah kita bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Jadi kita merupakan platform yang dipercayai oleh kampus, sehingga apapun solusi yang kita tawarkan itu terintegrasi. Maksudnya gimana? Karena kampus juga peduli sama kesuksesan mahasiswanya dari awal sampai akhir, kita juga peduli pada hal yang sama. Ketika teman-teman misalnya masih tingkat 1, kita bisa bantu dengan misalnya teman-teman ikut kelas-kelas persiapan karir. Apa sih yang perlu diketahui kalau kamu baru masuk kuliah, kemudian nanti mulai masuk ke dunia kerja. Kelas Masuk ke tingkat persiapan karir ya yang akan dikerjasamakan dengan pihak-pihak universitas mungkin ya. Betul. Baik, makin menarik ini kita bahas lebih jauh usai jeda pariwara. Mbak Tessa dan juga pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, kami akan segera kembali. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Wiki tadi bahwa studi yang kita tekuni di universitas, misalnya jurusan apa, belum tentu itu langsung sesuai ketika kita masuk ke dunia kerja begitu ya. Ada bagian-bagian ataupun pekerjaan yang kita lamar ini ternyata tidak benar-benar sesuai dengan apa yang kita pelajari ketika kuliah gitu ya. Nah, ketika itu terjadi ada missing link, apa yang harus dilakukan? Sekarang ada platformnya, salah satunya adalah Career Lab. Oke. Mbak Tessa, siapa saja yang jadi pematerinya untuk ngasih tahu soal tadi ya pengembangan diri sebelum masuk ke dunia kerja? Jadi kalau di kami, kita punya namanya Early Career Partner yang sangat profesional, yang sangat berpengalaman di bidangnya, minimal 5 tahun pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikannya pun dari institusi-institusi terbaik di Indonesia maupun taraf internasional. Nah, semua ini kita cocokkan tergantung topik dan pengalaman masing-masing Early Career Partner kami untuk mendeliver kelas-kelas persiapan karir yang tadi saya ceritakan. Kita juga punya tim psikolog internal untuk bantu bikin materi dan silabusnya. Nah, kira-kira hal apa sih yang paling digemari? Misalnya saya masih fresh graduate kemudian ingin ikut Career Lab. Apa materi apa yang paling diminati gitu? Ingin tahu gitu. Benar, banyak banget sih. Tapi teman-teman ini biasanya sangat tertarik gitu untuk pelajari lebih langsung tentang berbagai industri yang ada setelah misalnya mereka lulus. Jadi misalnya apa sih dunia teknologi, dunia startup, kemudian gimana sih rasanya jadi software engineer, product manager, ataupun berbagai macam karir-karir lainnya. Mungkin seperti jurnalisme, public speaking, dan lain-lain. Itu kelas-kelas yang biasanya paling populer sih kalau di kita. Oke, baik, karena dunia kerja adalah bukan kidzania ya, bukan yang main-main, kita harus betul-betul terjun dan perlu mempersiapkan diri. Oke, efektivitas dari program yang sudah dilakukan sejauh ini, apa ada success story-nya nggak Mbak Tessa? Ada dong, jadi selain menyelenggarakan kelas, karena kita platform teknologi, kita juga banyak sekali kerja sama kampus. Salah satunya yang besar sekali kemarin kita bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk menyelenggarakan career fair hybrid mereka. Yang pertama di UI, kita berhasil mendapatkan sampai 20.000 peserta yang mendaftar kerja di career fair tersebut. Kita juga kerjasama dengan berbagai institusi, salah satunya misalnya dengan Magang Merdeka. Kalau pernah dengar programnya Kampus Merdeka, kita bantu untuk distribusikan lowongan kerjanya dari Magang Merdeka dan mengantarkan ratusan applicants juga yang mendapatkan magang. Mereka coba apply pakai CV dari Career Lab yang udah ada tips profesionalnya, dan kita senang banget dengar feedback bahwa banyak dari mereka yang kemudian dipanggil perusahaan karena memakai CV yang berstandar industri. Oke, Career Lab ini kan sudah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun ya, dari 2021. Nah, apakah dalam 2 tahun ini sudah berhasil mencatatkan profitabilitas dan kira-kira kalau ingin join berapakah biayanya? Jadi sebenarnya akses ke Career Lab itu gratis kalau buat teman-teman mahasiswa langsung. Nah, kalau misalnya pengen aksesnya plus lengkap gitu, jangan lupa mungkin buat teman-teman mahasiswa ini untuk colek kampusnya untuk berkolaborasi dengan Career Lab supaya bisa semua sistemnya terintegrasi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada teman-teman yang mau langsung join, langsung ke careerlab.co, sign up. Layanannya gratis, tapi ada juga kelas-kelas yang premium, yang berbayar, maupun kalau misalnya teman-teman mau dievaluasi resumenya oleh profesional, nah itu baru ada
biaya tambahan, tapi sisanya semuanya bisa diakses secara langsung. Harganya berapa tadi? Kalau misalnya kita ingin lebih ke premiumnya gitu. Benar, kalau misalnya kita mau bikin resume selama 1 bulan, harganya hanya Rp10.000 aja. Untuk evaluasi resume itu di kisaran 30 ribuan. Kalau kelas yang premium itu juga sangat affordable di kisaran belasan sampai puluhan ribu, tergantung kelasnya seperti apa. Baik, Karir Lab sejauh ini sudah profit dan apa targetnya ke depan, Mbak Tessa? Kalau target ke depan, kita tentu ingin ekspansi, menambahkan akses ke berbagai perguruan tinggi maupun jumlah user di seluruh Indonesia, jumlah lowongan pekerjaan yang kita bisa jembatani maupun beasiswa dan lain-lain, dan mengembangkan platform kita. Tadi sempat dibahas juga sama Mas Dwiki sama Mbak Prista tentang AI. Kita juga ingin sebagai karya anak bangsa memanfaatkan teknologi yang paling baru. Jadi teman-teman bisa bikin resume bahasa Indonesia, bahasa Inggris menggunakan AI di masa depan. Tentunya kita punya banyak banget mimpi besar untuk merevolutionize layanan karir di Indonesia dengan teknologi. Ini sangat bermanfaat tentunya ya untuk dunia kerja saat ini agar mengupgrade skill dengan persaingan yang cukup ketat. Terima kasih banyak Mbak Tessa, sukses selalu untuk Karir Lab dan juga tim. Sampai berjumpa kembali, selamat pagi. Terima kasih Mbak Tessa. Dan berusaha kita akan update pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Untuk IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,45% di level 6.930,483. Deretan saham yang menjadi top gainers masih BBCA, Adaro, PTBA. Kemudian yang menjadi top losers Unilever dengan pelemahan 5,36%. Pemirsa di 4.060, BRMS, BP, Aman, dan Kalbe Farma. Itu dia pemirsa sekilas info terkait dengan perkembangan dari Bursa Efek Indonesia pasca pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi hari ini. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu. See you in the morning.